الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبة الأسف والريحان. Mari bersama-sama. Abi ayyi ala'i rabbikuma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Rizal Muhammad bersyukur kepada Allah hari ini hadir di tempat yang mulia dan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang biasa nonton TV pasti tahu kalimat ya. Dan saya bersyukur hari ini kita hadir di bulan Ramadan, syahrul barakah. Idza kana awwal lailatin min Ramadan, kalau sudah tiba malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Allah buka 7 pintu syurga dan tidak ada yang tertutup. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Allah kunci 7 pintu neraka hingga tak ada satupun yang terbuka. Wa sufidatish syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Makanya bulan ini orang banyak berbuat taat. Masjid ramai, betul? Acara TV mendadak syar'i, betul? Artis yang non-muslim pun berpakaian muslim, betul? Acara sahur di mana-mana, semua gegap gempita karena memang syaitan belenggu. Tapi nanti kita lihat nanti habis Ramadan, apakah masjid masih ramai? Jemaah, kita lihat nanti setelah Ramadan,
Apakah yang sholat berjamaah banyak seperti bulan Ramadan? Itulah fakta-fakta yang bikin kita sedih. Ramadan lewat, iman juga lewat. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ya. Kita tetap istiqomah untuk taat dan dekat kepada Allah. Malam ini adalah malam ke-23. Malam yang buat hati kita sedih. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Harusnya kita sedih. Ramadan ini bulan spesial, bulan yang baik buat kita. Tapi sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Suasana tarawih sudah tidak akan pernah kita dengar lagi. Suasana ramai sudah tak pernah kita dengar lagi. Waktu sahur sudah tak ada lagi. Buka puasa bersama sudah tak ada lagi. Suasana itu akan meninggalkan kita dan kita pasti sedih. Makanya kita manfaatkan waktu-waktu terakhir ini untuk dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Taharrau Lailatul Qadri min ashril awakhir min Ramadan. Perintah Nabi, taharau, berburu, cari, dapatkan malam Lailatul Qadar min ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, taharau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil di bulan Ramadan. Hari-hari ganjil tanggal berapa? 23, 25, 27, 29 udah nggak lagi karena malam takbiran. Jadi kita cuma punya 3 waktu Bapak Ibu. Malam ini 23, 25, 27. Udah. Kita cuma punya 3 waktu kesempatan. Apakah Anda sukses puasanya atau Anda gagal puasanya? Karena orang setelah Ramadan predikatnya cuma 2. Orang-orang yang diterima puasanya dan orang-orang yang tidak diterima puasanya. Dan celaka untuk orang-orang yang Ramadan lewat tapi dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut nih. Hari ini 23, 25, 27. 3 hari lagi penentuan kita. Kita sukses atau tidak. Tetapi kenyataannya lebih ramai mana? Pasar atau masjid ketika malam Lebaran? Betul ya, pasar ya? Lebih ramai mana? Mall atau masjid? Oh. Kita ini salah kaprah. Perintahnya taharau, berburu malam Lailatul Qadar, bukan berburu baju baru. Malam-malam terakhir sang pemuda-pemudi sibuk kontak temannya. Kemana? Cari baju baru. Sejak kapan Rasul memerintahkan kalau Idul Fitri harus pakai baju baru? Sejak kapan di rumah harus ada nastar lebaran? Sejak kapan? Sejak kapan kita diperintahkan makan dengan seenak-enaknya? Padahal malam-malam ini harusnya kita sibuk berada di masjid, berada di rumah, berzikir kepada Allah untuk menentukan kita orang yang diterima atau kita orang yang ditolak puasanya. Ibu, baju baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada baju yang catat. Awas beli baju baru ya, sandal baru untuk
dipakai, tak punya pun masih banyak sandal di musola. Maling sandal. Jemaah, ayo, saat ini saat terpenting mendekatkan diri kepada Allah. Dan amalan apa yang mesti kita kerjakan? Ada 3 amalan besar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya karena iman menghadap keridhaan Allah, maka Allah ampuni dosanya. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat malam karena iman di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap ridho Allah, Allah ampuni dosanya. Berarti ada 3 amalan besar. Jaga kualitas puasa, jaga kualitas sholat tarawih, dan jaga malam Lailatul Qadar. 23, 25, 27. 3 hari lagi, Pak. Gak berasa. Ini waktu sensitif. Jangan pergi kemana-mana kecuali ke masjid. 23, 25, 27. Berbanyak ibadah kepada Allah. Dan rata-rata Lailatul Qadar itu turun di malam 7. Rata-rata. Paling banyak informasi dari Rasulullah, paling banyak Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27. Maka hitung dari malam ini. Jangan lewatkan waktu dengan nonton Ikatan Cinta. Paham, Bu? Sinetron yang lagi viral di kalangan emak-emak +62. Pulang terawih tak pakai dikit, langsung di depan TV. Artisnya nangis, dia ikut nangis. Artisnya ketawa, dia ikut ketawa. Padahal kita digoblokin sama sinetron. Habis syuting dia ketawa-ketawa sendiri. Ibu, jangan nonton sinetron. Waktu sudah mepet menjelang akhir Ramadan. Inilah yang menentukan kita nantinya. Apakah kita tergolong orang yang sukses atau bukan orang yang sukses? Ustaz, apa ciri-ciri orang yang sukses? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya, thumma istaqamu, dan dia istiqomah dengan imannya, dia istiqomah dengan ibadahnya, dia istiqomah dengan ketaatannya. Inilah orang-orang yang sukses. Quran surah Al-A'raf ayat 13-14. Mirip redaksinya tapi agak beda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan istiqamah, maka jaminannya adalah surga. Maka orang yang sukses, tanda pertamanya adalah istiqomah dalam ibadah. Apa itu istiqomah? Iktidal, tetap tidak lurus, tidak belok kanan dan tidak belok kiri. Seseorang bertanya kepada Rasulullah dari Abu Amrah Sufwan. Dia berkata, ya Rasulullah,
kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kasih aku nasihat Rasulullah, kasih aku nasihat Rasulullah, hanya bertanya kepada engkau, tak perlu bertanya kepada orang lain. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kau selalu iman kepada Allah dan istiqomah. Masya Allah. Berarti PR kita Bapak Ibu istiqomah. Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama, tetap semangat sholat 5 waktu di masjid. Kalau sholat subuh, masjid ini sampai ke atas. Kan masjidnya besar. Ya, kalau sholat subuh penuh sampai lantai 2. Pak, jujur. Oh enggak. Astagfirullahaladzim. Jadi kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau sholat Jumat, masjid ini dipakai penuh. Kalau sholat subuh, kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kayaknya lumayan kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lumayan. Kenapa harus seperti ini? Ini namanya masjid ini tidak istiqomah. Betul? Istiqomah itu bikin ibadah tetap di sini, terutama sholat 5 waktu. Apakah wajib hukumnya laki-laki sholat di masjid? Wajib. Wajib. Laki-laki wajib sholat di masjid. Rasulullah bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan, falam ya'tihi, orang itu tidak datang ke masjid untuk sholat di suara panggilan adzan, fala sholata lahu illa bi udrin, maka orang itu walaupun sholat di rumahnya dianggap tidak sholat. Hati-hati dengar suara adzan, tapi adzan dicuekin. Giliran presiden manggil, langsung didatangi. Giliran orang penting manggil, langsung didatangi. Ini tandanya apa? Orang yang tidak mendengarkan panggilan adzan, walaupun dia sholat di rumahnya, fala sholata lahu, orang itu dianggap tidak sholat karena cuek dengan Allah. Padahal ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar jiwanya karena takut kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Kira-kira orang sekampung langsung datang ke sini lah. Hayya 'alal falah. Kira-kira orang sekampung langsung datang ke sini lah. Belum tentu. Kemarin saya ceramah di Sigi dulu baru Parigi. Betul ya? Sigi. Saya ceramah waktu subuh. Sebelum subuh saya lihat emak-emak sudah antri di bank BRI. Allahu Akbar. Sebelum subuh emak-emak udah antri. Saya pikir, saya tanya sama panitia, ngapain emak-emak itu? Antri tunjangan. Masya Allah. Berapa? 2 juta sampai dengan 3 juta. Subhanallah. Giliran Bank BRI diantri dari sholat tahajud, giliran di masjid dicuekin panggilan adzan. Berarti uang itu lebih berharga daripada Allah. Betul tuh? Berarti suara adzan ini murah, sedangkan uang 2 juta mahal. As-salatu khairun minan naum. Dipanggil, bangun. Tidur itu jelek, sholat itu bagus, dipanggil sama Allah. Tapi orang kadang lebih milih antri duit daripada antri untuk sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Seandainya masjid ini besok pagi saya kasih sayembara,
Saya tulis di depan pintu, siapa yang sholat di masjid ini pulang sholat dapat 10 juta. Kira-kira rame gak Pak? Rame, fulus 10 juta. Semua antri sampai gak cukup itu pintu pagar, penuh sampai ke atas. Padahal kata Nabi, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ingin lihat orang kaya, lihat sholat qobliyah subuhnya. Orang yang paling kaya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Harusnya kita belajar kepada Rasulullah, jangan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ingin tahu laki-laki munafik, kalau ingin lihat wajah-wajah laki-laki munafik, mau tahu? Tapi jangan sakit hati. Kalau ternyata kena saya, jangan sakit hati. Rasulullah bersabda, laisa sholat athqala, tidak ada sholat yang memberatkan adal munafikin, orang-orang munafik, minal fajri wal isya, kecuali lihat sholat subuh dan isyaknya. Kalau ada laki-laki sholat isya dan subuhnya tidak mau berjamaah di masjid, tapi sholat di rumahnya, dia laki-laki munafik. Puas. Biarin aja, sakit hati malam ini. Jadi bapak, kalau ibu bapak, untuk laki-laki kalau tak mau sholat di masjid untuk isya dan subuh, maka Nabi berkata, laisa shalah athqala 'alal munafiqin. Inilah ciri-ciri orang munafik. Lihatlah salat subuh dan isya. Kalau ada laki-laki tak mau ke masjid waktu subuh dan isya, dialah wajah-wajah munafik. Walau ya'lamuna fihima, seandainya dia tahu hebatnya salat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang walau dengan cara merangkak. Berarti apa? Jangan suka kalau punya suami sholat subuh dan isya di rumah. Bu, kalau punya suami model seperti itu, dinasehati. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat ibu, beli ke pasar mukena warna pink, suruh pakai suami kita biar jadi suami yang soleha. Karena perempuan di rumah, laki-laki di masjid. Kalau ada laki-laki mau di rumah sholat sama ibu-ibu, sekalian beli mukena warna itu tuh pink tuh. Masya Allah. Berarti istiqomah pertama setelah Ramadan, wajib sholat 5 waktu di masjid. Surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamu shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan dia rajin sholat di masjid. Perhatikan satu riwayat hadis, rajulun a'ma, ada seseorang yang buta. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun fayaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun, aku tidak punya pembantu yang mengantarkan aku ke masjid. Aku buta ya Nabi. Nabi diam. Fasa'ala ayusik kharas. Rasulullah memberikan rukhsah kepadanya, yusalli fi baitihi, salatlah di rumahmu. Tetapi setelah itu Rasulullah bertanya lagi, hal tasna'u nida, apakah kamu dengar adzan walau kamu buta? Na'am, dengar. Fa'ajib, kamu wajib sholat berjamaah. Allahu Akbar. Orang yang buta kalau dengar adzan wajib ke masjid, apalagi
orang yang sehat. Berarti sampaikan kepada orang-orang sekitar, sampaikan kepada orang-orang laki di lingkungan ini, kalau dia tak mau ke masjid, ia tergolong orang-orang munafik. Dan kalau tidak sadar juga, Nabi memerintahkan membakar rumah orang-orang yang laki-lakinya sholat di rumah. Subhanallah. Nabi memerintahkan membakar rumah orang yang suaminya sholat di rumah. Hati-hati bu, jangan sampai rumah itu dibakar. Berarti apa? Laki-laki penting pak, wajib di sini di masjid. Buat apa bikin masjid lantai 2 yang sholat subuh cuma 3 orang? Ya Allah, dulu ada cerita di kampung saya Jakarta. Kebetulan saya pendatang, ada masjid seperti ini besarnya. Kalau sholat subuh cuma 3 orang, padahal semua muslim. Siapa yang 3 orang? Saya, takmir, sama ada Pak Ibrahim usia 70 tahun. Kalau saya lagi ceramah seperti ini, tinggal 2, takmir sama Pak Ibrahim. Kalau takmirnya sakit, tinggal 1. Dia yang adzan, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang doa sendiri. Kalau sudah orang tua disuruh adzan kan suaranya tak jelas pak. Hayya sholat. Udah tua banget, terpaksa diadzankan, belum ada yang datang. Akhirnya Pak Ibrahim ini bikin sensasi, adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar, bingung satu kampung. Oh, jam 9, adzan apa ini? Gila itu orang. Satu kampung datang ke masjid, niatnya memaki-maki. Gila kamu ya, adzan jam 9. Apa kata Pak Ibrahim? Bukan aku yang gila, kamu yang gila. Kok kamu yang gila? Saya adzan subuh, kamu tidak datang. Saya adzan isya, kamu tidak datang. Saya adzan subuh, kamu tidak datang. Giliran saya adzan jam 9, kamu datang. Siapa yang gila? Jangan-jangan besok pagi kita bikin begini aja kali ya. Kita adzan jam 9, biar semua orang datang. Tak sadar juga, laki-laki ini wajib sholat di masjid. Makanya saya bersyukur yang hadir malam ini tergolong orang-orang yang dilindungi Allah dari sifat munafik. Makanya ayo pertahankan sifat sholat wajib berjamaah di masjid ini. Habis Ramadan, ambil orang, ajak orang, ayo sholat ke masjid, ayat sholat ke masjid. Karena apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salah satu sifat salat Rasulullah adalah 5 waktu di masjid. Insyaallah kira-kira sanggup gak Pak? Kita pertahankan nanti sampai selesai Ramadan. Remaja-remaja masjid, apa namanya remaja di sini? Remaja masjid di sini apa namanya? Risma. Wah. Remaja masjid Al-Husna, Al-Ikhlas, Al-Husna. Oh, kalian ini remaja masjid sini apa sana? Oh sana. Ini yang laki-laki mana? Risma. Ada di belakang. Di belakang, Risma. Kalau sholat subuh, Risma di rumah apa di masjid? Jujur. Remaja masjid sholat di rumah. Harusnya remaja masjid sholat di masjid. Semoga peringatan ini mengingatkan kita istiqomah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua, tolong dijaga adalah sholat tahajud. Al-Isra 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Bangunlah pada sebagian malam untuk tahajud.
tahajud di bulan Ramadan namanya sholat taraweh. Jadi apakah sholat taraweh cukup? Cukup. Tetapi sholat malam di luar bulan Ramadan namanya tahajud. Sebulan penuh taraweh. Pertanyaannya, apakah bulan depan tahajud bisa sebulan penuh? Taraweh penuh di sini sebulan. Pertanyaannya, setelah Ramadan, apakah Anda mampu sebulan tahajud tanpa putus? PR. Ini PR. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang utama setelah bulan Ramadan, puasa pada tanggal 10 Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah salat malam atau disebut salat tarawih, atau di Ramadan, di luar Ramadan disebut salat tahajud. Ibu, salat tarawihnya lancar tiap malam. Nanti kalau setelah Ramadan tahajudnya tiap malam, insya Allah kan panjang. Ya Allah, saya dan Bapak nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah membongkar rahasia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah diintip sama Aisyah. Kalau lihat sholat malamnya Nabi, kakinya sampai bengkak. Nabi sholat tahajud, kakinya bengkak. Ibu pernah bengkak sholat? Bengkak, pernah bengkak. Tapi karena asal kurang. Kita pernah bengkak nggak sholat? Jangankan bengkak, imam baca surat Al-Baqarah aja pada menggerutu jamaah. Sholat tarawih lama sekali. Biar bangga bahas surat Al-Baqarah, apalagi bengkak, pingsan semuanya bengkak. Dan Nabi yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Kalau sholat kakinya bengkak sampai Aisyah nangis, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min adabik wa ma ta'akhkhar. Kenapa sampai seperti ini ya Rasulullah? Kan dosamu sudah diampuni ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qalu afala aqulu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Berarti orang yang ingin disebut orang yang bersyukur kepada Allah, tahajudnya tidak akan pernah putus. Kita lihat nanti habis Ramadan bagaimana sholat malam kita. Kalau sholat malamnya putus, berarti puasa kita tidak diterima. Loh, kok bisa Ustaz? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan orang muslim dengan tidak adalah sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Inna awwala ma yuhasabu bihi abdul yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in saluhat qad aflaha wa anjaha wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang akan dinilai pertama oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, ibadah lain pasti diterima. Kalau sholatnya buruk, ibadah lain tidak diterima. Kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, kalau ada orang puasa Ramadan tetapi tidak sholat, apakah puasanya diterima? Tidak diterima. Puasa. Puasa.
nggak sholat? Ada bu? Ada. Dia pikir puasanya diterima, puasanya sia-sia, karena gerbang diterimanya ibadah adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar. Tidak ada zikir yang utama kecuali sholat. Kalau dia puasa tapi nggak sholat, apa jadinya? Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, sesungguhnya dia kafir. Maka orang yang berpuasa tapi tidak sholat, puasanya tidak diterima. Berat kan sholat ini? Sholat ini berat Pak. Sholat ini berat Ibu. Kalau kita main-main dengan sholat, berarti Anda bermain-main dengan Allah. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum bis-shalah. Faqad taqarrah, barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, berarti dia kafir. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perhatikan sholat. Ada yang sholat tapi ngomongin orang, ada enggak? Ayo angkat tangan, ayo. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Perempuan sukanya begitu Pak ya? Ternyata sama saya. Mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah ember ya ember, betul? Astagfirullahaladzim. Bajunya lebar, mukenanya lebar, mulutnya serba lebar mama kita. Tapi di sini nggak ada ya? Oh ada, yang mana? Yang mana? Ya Allah, katanya sholat mencegah perbuatan keji. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenyataannya sholat masih ngomongin orang. Sholat suka nyakitin suami, sholat suka nyopet uang suami, sholat suka mendolimi istri, sholat iri sama tetangga. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Giliran tetangga beli motor, dia pingsan. Tetangga beli mobil, dia bunuh diri. Suka sakit hati dengan rezeki orang. Jangan suka sakit hati dengan rezeki orang. Biarkan saja itu hak dia, betul? Kita berdoa saja. Kalau memang kita belum dikasih rezeki beli motor, alhamdulillah. Belum waktunya, nggak usah sibuk ngomongin orang. Tetangga beli motor, ibu-ibu komen. Ada yang begini, ada. Mana yang mana? Masya Allah. Kita ini sering sakit hati kalau tetangga punya duit Pak, ya nggak? Tetangga ganti motor, mata kita lain. Biarkan saja orang punya benda-benda, betul? Tak penting. Sebab apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru qulubukum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat wajah dan uangmu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Maka orang kaya belum tentu masuk surga, karena takaran yang bukan uang, tetapi amal yang akan kita pakai untuk kemudian hari menuju kematian. Makanya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah biasakan sholat tahajud setelah Ramadan. Yang ketiga yang harus kita jaga, puasa sunnah. Man shoma Ramadana thumma asba'ahu syitta min Syawal kana kasyamid dahr
Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu sittah, ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka menurut Allah orang itu berpuasa selama 1 tahun. Bu, ibu pernah puasa 1 tahun penuh? Bapak juga nggak pernah, saya juga nggak pernah setahun penuh. Tetapi orang yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu sittah, ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka di mata Allah dia seperti berpuasa setahun penuh. Allah Akbar. Makanya hari ini Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu makanannya apa biasanya? Makanan di Sulawesi itu yang harus ada hal apa? Gurasa. Enak itu gurasa. Setiap orang mesti ada gurasa ya. Kuenya kue tetu ya. Gitu ya, saya makan tiap buka puasa ada kue tetu. Sama ada kue cara ya. Cara namanya ya. Masya Allah. Hari pertama jangan hilaf. Pagi berasa, malam berasa, sore berasa, nanti menjelang maghrib mencret. Makan dijaga. Biasanya kalau sudah 1 hari menjelang Idul Fitri, makan di sana, makan di situ, makan kue juga makan semuanya. Sore hari menjelang maghrib, kenapa nggak ke masjid? Mules, karena terlalu berlebihan. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan pernah berlebihan kalau makan, cukup makan sedikit. Dan besoknya setelah Idul Fitri langsung hajar puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kalau dikerjakan berarti selamat, Anda orang pemenang yang istiqomah. Habis puasa Syawal ditambah puasa Senin dan Kamis. Karena Futihat Abwabus Sama, setiap Senin dan Kamis malaikat turun, pintu langit terbuka. Kalau kita berdoa langsung naik kepada Allah dan hajat kita diterima. Dan sebulan sekali lanjutkan dengan puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Kalau lebih mampu lagi, puasa yang paling baik kata Nabi, al-yaum saum, al-yaum iftar. Sehari berpuasa, sehari berbuka, atau yang lebih dikenal dengan puasa Nabi Daud. Apakah ada puasa yang lebih bagus dari Nabi Daud? Nabi berkata, puasa yang paling bagus adalah puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Maka barang siapa yang puasa sunnahnya istiqomah, maka dialah pemenang bulan Ramadan. Mic-nya takut dengan suara saya. Biasanya mic-nya terus hidup, ustadznya yang selesai ceramah. Ini bagus. Ini malah mic-nya takut, ustadz itu ceramah. Istiqomah, sanggup Ramadan besok selesai langsung 6 hari Syawal, insyaallah. Yang keempat, jangan lupa sering baca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma nakkilna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrana waj'alhu lana hujjatan ya. Ini doa apa? Ini doa apa? Khatam Quran. Doa apa? Doa makan. Adik-adik, ini doa apa barusan? Khatam Quran.
doa khatam Quran. Ngerti? Tidak ngerti. Kebanyakan orang kita begitu, Pak. Dia baca doa tapi nggak ngerti. Amin amin aja, amin amin amin. Nah kalau saya ngomong pakai bahasa Arab, Barakallah lakum wa barakatuh, amin. Tidak semua bahasa Arab diaminin, betul? Habibi, Habibi ya nurul ain, amin amin. Kalau ada orang berdoa harus paham, apalagi orang baca Quran harus paham. Ibu Yasin, sedih banget. Wal Qur'anil Hakim, ya Allah, innaka laminal mursalin, ya Allah. Kenapa Bu? Ngerti? Enggak. Dan ibu kenapa sedih? Karena terbawa suasana alunan nada, betul? Orang kebanyakan kalau menyimak Quran, enak ya Allah, ngerti? Enggak. Kapan pinternya? Sama seperti kalau saya lagi nyanyi lagu India, Muskurane ki wajah tumaro. Enak, ngerti? Enggak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik ketika baca Quran mengerti maknanya. Kenapa kalau lagi sholat imam baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi ibu pikirannya kemana-mana, mikirin buras. Pernah sholat tapi mikirin macam-macam, pernah Pak? Nah kenapa orang sholat pikirannya mikirin macam-macam? Karena tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena Anda tak tahu arti bacaan sholat. Coba saya tes. Bapak dulu. Bapak dulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya ya Allah, jadi selama ini at-tahiyyatul mubarakatus salawat tak tahu artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas saja sholatnya tidak bernilai. Karena apa? Selama ini sholat tak tahu apa yang dibaca. Loh, kan kita ngomong sama Allah, betul Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Amin. Sadaqallahul azim. Berarti warhamni tak tahu artinya. Padahal bacaan sholat adalah komunikasi dengan Allah, betul? Nah kalau ibu nggak ngerti artinya, berarti seperti orang bisu ngomong dong. Ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti. Sama orang sholat nggak tahu artinya, seperti orang bisu ngomong sama Allah. Makanya ada fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia lalai. Siapa orang yang lalai? Orang sholat tapi tak tahu arti bacaan sholat. Sampai kapan seperti ini? Makanya harus belajar bahasa Arab. Nah kan Quran bahasa Arab. Nah bahasa Rasul juga bahasa Arab. Kalau bapak ibu sama adik-adik tak ngerti bahasa Arab, lah bagaimana menerjemahkan doa? Nanti ada orang, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, amin. Dan doa masuk WC diaminin.
Makanya saya minta masjid ini undang guru bahasa Arab untuk belajar arti bacaan sholat plus arti-arti bahasa Quran. Kalau bapak ibu ngerti bacaannya nangis loh. Wadduha, demi waktu Tuhan. Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah membencimu dan Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Nangis karena paham arti bacaan sholat. Dan ini imam baca apa? Walaqanin, amin. Tak ada rasa, tak ada rasa. Kenapa tak ada rasa? Karena tak tahu arti bacaan imam. Coba saya mau tanya, imam baca surat apa? Sudah lupa? Hah? Lupa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam tadi siapa? Rakaat pertama antum baca apa? Al-Baqarah surat? Ya, ayat 184. Faman ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum. Artinya tak tahu. Saya hafal apa yang dibaca imam. Termasuk Al-Baqarah 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya kalau baca ayat ini, Masya Allah, nangis. Baca Amal kana maridan aw alayhi. Pikiran yang terbang kemana-mana, ya enggak? Ada yang mikirin makanan beras. Hari ini saya belum makan itu beras di rumah ya. Dan cuma makan di rumah saja. Mikirin makanan yang ada di rumah kita. Nah ini menandakan apa? Pantas saja bagi orang yang sholat tapi tidak diterima, bagi orang yang puasa tidak diterima karena bermain-main dengan soal perkara sholat. Padahal sholat adalah perkara yang paling besar. Imam bisa baca bahasa Arab, undang cari teman yang bisa mengajar bahasa Arab, didik semua jamaah yang di sini untuk belajar bahasa Arab. Karena kuncinya, selama Anda tidak belajar bahasa Arab, jangan pernah berharap Anda mengerti bahasa sholat dan bahasa Quran. Selamanya akan seperti ini, selamanya akan seperti ini. Kapan mau pintar? Kapan mau paham? Makanya harus ada satu program di masjid ini, kursus bahasa Arab agar mengerti arti bacaan sholat dan mengerti Quran yang dibaca. Insya Allah. Yang terakhir, sedekah. Bu, sedekah. Kalau beli baju baru dengan masuk kotak amal masjid, mana banyak? Kalau beli handphone harganya lumayan, apakah masuk kotak amal Jumat juga seharga handphone? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu terlalu berhitung kepada Allah. Giliran sedekah Jumat, pilih warna. Ada warna merah, tak jadi diambil. Sebab apa? Ditegur semua warna biru. Ada warna biru. Begitu mau ambil warna biru, tak jadi. Ditegur sama sebelahnya, warna hijau. Mau ambil warna hijau, tak jadi. Ditegur sebelahnya, ada warna ungu. Ambil warna ungu, tak jadi pula. Ditegur sebelahnya, ada warna coklat. Mau ambil warna coklat, tak jadi pula. Ditegur sebelahnya, ada warna abu-abu.
kalau dimasukkan berbunyi plung. Akhirnya yang dikeluarkan yang mana dulu? Yang receh. Astagfirullahaladzim. Kenapa pelit sama Allah, Pak? Giliran beli paket internet Telkomsel 100.000. Wow. Kotak amal masjid 5.000. Ya Allah, murah ya. Allah murah, akhirat murah. Tapi dunia mahal. Handphone dibeli, motor dibeli, rumah dibeli, TV dibeli, kursi dibeli. Giliran suruh nyumbang panti asuhan, mikir. Betul nggak? Beli handphone berapa? 3 juta. Mereknya Oppo, Vivo, Xiaomi. Giliran suruh kurban 1 ekor kambing, harga 3 juta, mikir. Yang lebih parah lagi, sudah tak menyumbang kurban, sibuk cari kupon kurban. Ada yang begini, ada. Sudah tak kurban, sibuk cari kupon kurban. Malulah. Di Jakarta ada pemulung sampah plastik. Tiap hari cari botol plastik, tetapi berkurban 2 ekor sapi. 2 ekor sapi, kerjaannya mulung sampah plastik. Gak malu. Malulah. Giliran kotak amal diedarkan, wajahnya berubah. Diajukan. Harusnya semangat infak itu ada. Kira-kira kalau malam ini saya ngajak sedekah, berani gak kasih yang terbaik? Berani gak Pak? Tolong cek dompet masing-masing. Keluarkan yang paling merah. Teman saya, Ustaz Syah, kita uji jemaah. Apakah Anda bisa membeli Allah dengan harga yang pantas? Apakah Anda dan saya bisa membeli surga dengan infak yang pantas? Atau jangan-jangan dunia lebih mahal daripada infak untuk fisabilillah? Padahal mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang berinfak diberikan 7 tangkai fi sumbulatin mi'atul habbah, di masing-masing tangkai ada 100 pahala lagi. Berarti 700 kali lipat dikalikan sedekah yang kita keluarkan. Hari ini ada kotak amal. Habis kotak amal, ini ada komitmen. Siapa yang bisa membeli Allah? Kalau beli piagam ini, berarti Bapak Ibu membeli Allah. Piagam ini untuk membantu 1000 penghafal Quran se-Sulawesi Tengah. Berarti apa? Siapa yang beli piagam ini, Anda membeli Allah. Karena piagam ini untuk penghafal Quran, anak-anak penghafal Quran. Berapa harganya? Piagam ini membeli Allah dengan dihargai 3 juta rupiah. Tidak harus hari ini, kapan punya rezeki bisa dihubungi panitia. Yang penting, beranikah Anda membeli Allah dengan harga 3 juta, kapanpun bisa dibayar. Yang terakhir, kotak amal ini saya titipkan di rumah. Sebulan sekali saya ambil uangnya untuk santunan guru ngaji dan semua program yang ada di sini. Yang ini bebas, siapapun bisa infak di sini. Sebulan sekali kita jemput. Nah sekarang kita serahkan kepada Ustaz Syam untuk ajak jamaah membeli Allah.